Nah ini kan setelah saya lihat di draft pemasyarakatan ini, eh, Mas terlibat tindak pidana pengedaran dan pemakaian obat-obatan terlarang. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, dulu gimana awalnya kok bisa sampai terlibat tindak pidana tersebut. Hmm, awalnya itu kan SMA kan. Awalnya itu dari SMA dan teman-teman itu ya sering nyoba-nyoba gitu, kayak ya awalnya itu kayak pil-pil koplo gitu. Terus lama-kelamaan kayak jadi kayak sabu. Terus kan link circle di pertemanan saya kan banyak kan pakai itu, jadi saya saya itu ditawarin sama temen, jadi saya kayak nyoba-nyoba lah awalnya. Terus kemudian kalau soal pengedar itu temen juga nawarin kalau pengedar itu kayak penghasilannya lumayan banyak lah untuk ya buat makan atau buat foya-foya lah hitungannya. Nah awalnya dari situ mas, saya mulai tertarik dan mulai kecanduan narkoba. Terus untuk itu kan berarti teman lama ya dari SMA. Oh iya. Kemudian teman saya kan sudah lulus ya. Eh, untuk lingkungan pertemanan Masnya sekarang gimana? Setelah keluar dari lapas ini apakah masih interaksi dengan mereka, masih ada kontak hubungan lagi atau dengan teman baru yang lain? Kalau sekarang sih kalau teman lama itu sudah nggak kontekan lagi ya mas, lebih ke teman-teman yang baru, kayak teman yang di penjara gitu kan masih bisa kontekan. Kan teman yang di penjara, yang tinggal di penjara itu kan sekarang udah keluar, jadi kayak menjadi teman mas. Kalau teman yang dulu itu sudah nggak ada kontak lagi mas, kayak teman-teman pecandu atau yang pakai dulu yang nawarin gitu sudah nggak kontekan lagi mas. Jadi teman-temannya yang eh, juga pemakai maupun pengedar juga banyak yang masuk juga. Ada beberapa mas yang apa masuk apa yang kena terjerat di lapas atau kena polisi itu ada beberapa. Kalau yang apa yang levelnya udah tinggi atau pengedar yang biasanya itu yang ada backingannya lebih, jadi kalau ada backingannya itu polisi sulit nangkap mas. Jadi kayak pengedar yang baru-baru nyoba itu yang kena mas, jadinya. Kalau Masnya sendiri dulu ada apa namanya kelompok kelompok pengedar nggak? Maksudnya terjaring, iya ada jaringan nggak di pengedar narkoba itu? Apa independen sendiri dengan teman-teman yang lain itu? Kalau aku sih ngikut temen itu mas yang nawarin itu. Jadi kan temen itu ada bosnya lagi gitu. Jadi kayak jaringan banyak gitu. Nah ketika apa penangkapan dulu itu ada lobby ya dari jaringan Masnya itu? Mungkin ada Kalau bantuan hukum atau apa? kalau aku kan, saya kan baru pertama banget mas, jadi kayak udah dibiarin gitu, nggak ditolongin sama yang lebih lama terjun di pengedaran narkoba ini mas. Oh, jadi memang apa real lingkungan ya Iya. penyebaran. Tapi untuk diri Masnya sendiri itu apa pernah rasa bimbang nggak? Maksudnya bingung dulu setelah lulus SMA ada rasa bimbang untuk cari kerja gitu. Ya bimbang sih mas, kalau saya lebih pengen kayak cari duit instan gitu mas. Jadi akhirnya saya memilih narkoba itu kan mas, kan itu untungnya lumayan banget mas, daripada kerja kayak kurir itu lebih capek mas. Kalau kurir narkoba kan tinggal nganu apa, kirim barang ngedarin aja ya, gitu ya. ngedarin ya, untungnya lumayan banyak.
daripada kurir kayak Shopee gitu mas. Jadi sekarang di rumah lebih sering interaksi dengan siapa? Masih keluarga, masih sama orang tua? Ya kalau keluarga masih mas, kalau di masyarakat udah kayak Udah renggang ya? ya sekedar nyapa aja enggak mas, jadi kayak enggak dianggap ada gitu mas, dikucilkan gitu. Sudah ada lobby untuk pekerjaan baru nggak di lingkungannya ini, di sekitar Kalau rumah situ? kerja sekarang agak susah mas, kan status saya kan napi kan mas Ya. jadi kayak cari kerja sekarang jadi susah gitu. Nah ini kan di Balai Pemasaran sendiri ada pemberdayaan untuk mantan narapidana. Mungkin masnya bisa mengambil kursus di situ. Selain untuk memberi kesibukan, juga lingkungan baru banyak di sana. Ada pengelolaan magot, ada pemberdayaan kelompok, dengan jadi kelompok sebaya itu masih nanti dikumpulkan di sana untuk dilihat potensinya. Nah dari masing-masing potensi itu bisa dianalisis untuk potensi individu dari masing-masing klien itu. Masnya kalau minat misal di magot bisa di magot, misal di ternak lele, atau sekarang yang terbaru ini ada budidaya gubis namanya, nanti bisa masuk situ. Dan memang difasilitasi langsung dari lembaga begitu. Kalau saran saya juga masnya bisa menghindari lingkungan lama, karena memang lingkungan lama itu yang berdampak besar kan dulu. Sebelum masnya terjaring tindak pidana ini kan karena lingkungan lama dulu ya. Mungkin terutama bisa menghindari lingkungan lama dulu, kemudian manajemen waktu yang paling utama. Ketika di rumah ini, sementara ini di rumah ya, bisa manajemen waktu dulu untuk kesibukan yang positif lah. Kalau meskipun di lingkungan masyarakat belum menerima, tapi semisal ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian umum atau apalah, itu bisa ikut andil dulu. Pelan-pelan masyarakat juga pasti akan menerima, masnya juga menyesuaikan sikap dengan masyarakat. Kemudian dengan keluarga lebih banyak lagi berinteraksi, terutama masnya bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang saat ini dikeluhkan. Itu juga nanti bisa kontak saya langsung lewat pribadi, itu bisa kalau misal ada kesulitan apa begitu. Terus terus apa Semua guys, ngomong gitu. anu